Pemirsa, kepolisian Polda Jawa Barat menghadang sebuah mobil yang diduga dikendarai pelaku pencurian dengan pemberatan. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya, namun akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. Polisi menghadang sebuah mobil berwarna silver yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Aksi penghadangan terjadi di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung dan viral di media sosial. Dalam video terlihat beberapa polisi mencoba menghentikan laju mobil dan meminta pengemudinya turun. Namun pengemudi sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya, sehingga seorang polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke kaca bagian depan mobil. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan aksi tersebut terjadi di gerbang tol Pasir Koja, sementara kedua pelaku sudah diamankan dan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kejadian tersebut yang terjadi di pintu tol Koja pada hari Senin tanggal 25 April 2022, di mana anggota kita mengamankan tersangka curat yang sering meresahkan, yang sering bermain di rest area. Pada saat kejadian tersebut, para tersangka sudah diamankan juga bersama barang bukti dan tidak ada korban. Usai ditangkap, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diperiksa. Kedua pelaku yang diamankan merupakan DPO kasus pencurian spesialis pecah kaca yang kerap beraksi di sejumlah rest area tol. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Priyatno, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait penyergapan perampok di gerbang tol yang viral, sudah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Mas Davi. Pak Ibrahim, bisa dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya kronologi penyergapan perampok itu Pak? Iya, jadi terkait dengan kejadian yang viral tersebut, sebenarnya ini sudah lama diintai oleh anggota kita karena ada beberapa kejadian terkait pecah kaca di rest area. Nah, dari pengembangan anggota memang akhirnya diperoleh informasi terkait dengan pelaku-pelakunya. Dan pada saat hari Senin kemarin, tanggal 25 April, diperoleh informasi akan melintas di tol, kemudian akhirnya dicegat di pintu tol Pasir Koja. Dan akhirnya dilakukan penangkapan, namun para pelakunya tersebut berusaha untuk melarikan diri. Tapi alhamdulillah berhasil diamankan oleh petugas dan tidak ada yang terluka, termasuk anggota kita juga semuanya selamat. Baik, Pak Ibrahim, untuk pelaku sendiri biasanya melakukan aksi pencurian di mana saja dan akan kabur kemana pada saat ditangkap ini Pak? Ini kan memang baru kita kembangkan, jadi sekarang lagi didalami. Untuk informasi terkait dengan pengungkapan kasusnya nanti akan kita informasikan kembali. Baik Pak Ibrahim, ini kita lihat video yang viral ini kan penyergapannya di tengah tol, kemudian juga ada masyarakat di sana, kemudian berlangsung lama. Bagaimana sebenarnya prosedur yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi penyergapan seperti ini Pak? Prioritas utama petugas adalah berusaha untuk melakukan penangkapan terkait dengan pelakunya tersebut. Sehingga tadinya dipertimbangkan oleh petugas akan melakukannya di tol. Namun diperhitungkan dengan risiko yang minim, akhirnya petugas mengambil langkah untuk melakukan pencegahan di pintu tol. Nah, pada saat di pintu tol, itulah kejadian yang seperti yang viral di video tersebut. Baik, Bapak, pihak kepolisian juga sempat mengeluarkan tembakan peringatan terhadap pelaku. Bagaimana skenario ataupun juga prosedurnya dalam proses penangkapan jika pada saat penangkapan tersebut membahayakan ataupun juga berimbas pada warga di sekitar? Kita mengapresiasi ya apa yang dilakukan petugas di lapangan, karena ancaman yang sudah ada sudah terlihat. Namun petugas masih cukup bersabar, lakukan
penangkapan tanpa menimbulkan risiko baik pada pelakunya maupun kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, Pak Ibrahim, ini perampoknya kan DPO kalau tidak salah Pak ya. Apakah mereka ini bergerak atau melakukan aksinya secara berkelompok dan masuk dalam sindikat Pak? Iya, ini merupakan sindikat karena dari data yang kita peroleh ada kurang lebih hampir 20 TKP. Nah, sedangkan pelakunya ini merupakan bagian dari sindikat karena rangkaian kejadian mulai dari pengambilan di TKP dan juga sampai dengan menjual hasil curiannya tersebut sudah ada yang menada. Jadi ini merupakan sindikasi. Baik. Terima kasih Bapak Ibrahim atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 6 rumah di Jalan Mara Rusli, Asahan, Sumatera Utara. Pemilik rumah histeris saat melihat rumahnya ludas dilalap api. Inilah video amatir saat kebakaran hebat terjadi di Jalan Mara Rusli, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang melihat kejadian panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pemilik rumah bahkan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Rumah semi permanen dengan cepat terbakar sehingga tak ada yang bisa diselamatkan para korban. Muhammad Yusuf Lubis, Kasat Pol PP Asahan mengatakan ada 6 unit rumah yang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor terbakar milik seorang lansia yang tengah memasak. Dapat kami sampaikan bahwasanya yang terbakar itu ada 6 rumah itu hangus, sementara di sekelilingnya dapat kita selamatkan, ada yang terdampak dan ada yang benar-benar selamat. Nah, dapat kami sampaikan asal muasal api adalah dari sebuah rumah yang ditempati oleh ibu-ibu, kemudian kompornya terbakar dan ini yang menyebabkan rentetan kebakaran ke rumah-rumah sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, posko pengungsian dibangun untuk warga yang terdampak kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Makanan dan minuman mencukupi, namun mereka masih tidur dengan beralaskan tikar dan kardus saja. Selasa pagi suasana ramai terlihat di posko pengungsian yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Utara pasca kebakaran yang terjadi di wilayah Pasar Gembrong, Jakarta Timur. 450 kakak di 5 RT Cipinang Besar Utara menjadi korban dari kebakaran yang diduga akibat arus pendek ini. Salah satu korban mengatakan dirinya hanya tidur beralaskan tikar dan kardus di bawah kolong jembatan tol becak kayu. Habis. Iya, habis semua. Ada barang yang bisa diselamatin? Yang bisa diselamatkan cuma surat-surat doang, sama baju sebadan. Sama baju yang dipakai? Iya. Itu sama siapa aja Bu di rumah Bu? Anak sama suami, sekeluarga. Baru ada makanan, ya makan makanan cukup, sama tiker yang saya butuhkan P3K belum ada, kasur, saya butuh itu sama untuk daleman kayak pampers, kayak kompor untuk rumah masak belum ada. Para pengungsi hanya berharap mereka dapat segera memperoleh bantuan bangunan rumah, ganti rumah mereka yang sebagian besar sudah hangus terbakar. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Dharma Pandularas, dan Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. 1 minggu jelang Lebaran, pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat semakin meningkat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.